Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota. Dari kota Jogja, Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, hingga Gunung Kidul. Luas daerah Istimewa Yogyakarta adalah 3.186 km persegi. Sedangkan luas Gunung Kidul 1.485 km persegi. Artinya apa? Hampir separuh wilayah dari daerah Istimewa Yogyakarta adalah Gunung Kidul. Luar biasa kan? Tidak terbayang sebuah kabupaten luasnya hampir 50% dari luas provinsi. Jumlah penduduk di Kabupaten Gunung Kidul ada 736.216. Dari jumlah penduduk yang ada, sekitar 98% warganya beragama Islam. Pelayanan pendidikan bagi warga dilakukan melalui 772 sekolah dalam berbagai tingkatan, dari PAUD hingga sekolah menengah. Pasukan disiapkan. Siap, gerak. Pendidikan menengah atas di Gunung Kidul didominasi oleh sekolah menengah kejuruan SMK, yakni 48 unit, sedangkan SMA-nya ada 32 unit. Pada prinsipnya, Gunung Kidul siap dengan tenaga siap pakai maupun tenaga yang siap mengisi bangku perguruan tinggi. Calon-calon sarjana terlatih. Di lingkungan sekolah inilah generasi muda di Gunung Kidul disiapkan dan diberi bekal baik untuk mengenal kearifan lokal maupun keahlian dan pengetahuan guna menyongsong masa depan. Dengan harapan, setelah nantinya mengalami kelulusan, mereka siap untuk mengemban amanah kepemimpinan yang bisa mensejahterakan warga dan umatnya, serta mampu untuk membangun daerah guna memajukan masyarakatnya. Tidak hanya menggerakkan roda ekonomi, melainkan juga membentuk karakter dan mentalitas sumber daya manusia yang dimiliki. Manusia dengan iptek yang mumpuni dan dengan iman takwa yang membumi. Manusia yang memberi manfaat bagi lingkungan dan sesama, tetapi juga tetap dekat dengan Sang Pencipta. Dengan 98% warga beragama Islam, maka mudah disaksikan banyak masjid berdiri di Gunung Kidul. Lebih dari 450 masjid berdiri di dalamnya. Masjid dengan berbagai ukuran dan bentuk serta fungsi. Masjid tertua ada di Kecamatan Ponjong. Namanya adalah Masjid Jami Wonodoyo. Terletak di Dusun Wonodoyo, Desa Sumbergiri, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bangunan Masjid Jami Wonodoyo memiliki panjang 9 meter, lebar 9 meter, dan tinggi 5 meter. Menurut keterangan, Masjid Jami Wonodoyo dibangun pada tahun 1824 oleh Kiai Haji Muhammad Iksan. Adapun untuk mengelola masjid dan kegiatan yang ada di dalamnya, kepengurusan atau takmir masjid saat ini dipegang oleh Jazari Zaini. Seharusnya kita bersyukur, di sini kita bisa beribadah dengan baik, mendapatkan makanan yang baik. Pemerintah juga menjamin makanan yang kita makan itu baik. Sebagai masjid tertua, sebagian besar dari perbendaharaan Masjid Jami Wonodoyo masih terpelihara rapi hingga sekarang. Di antaranya adalah beduk kuno berukuran panjang 157 cm dengan diameter 108 cm. Pada setiap memasuki waktu sholat, khususnya sholat Jumat, maka beduk ini ditabuh
atau dibunyikan. Sebuah pemandangan yang kini mulai langka. Ada juga atap sirap masjid yang terbuat dari kayu, serupa dengan kubah di masjid-masjid yang lain. Di Masjid Wonodoyo juga dua mushaf Al-Quran kuno yang ditulis tangan oleh Kiai Haji Muhammad Ihsan, sang pendiri masjid. Mushaf Quran pertama berukuran panjang 27,5 cm, lebar 19,5 cm, dan tebal 2 cm. Mushaf Quran kedua berukuran panjang 28 cm, lebar 17,5 dan tebal 1,5 cm. Hingga saat ini, Masjid Wonodoyo digunakan oleh warga sekitar untuk berbagai kegiatan keagamaan. Seperti melaksanakan sholat fardu, kegiatan TPA, majelis taklim, peringatan Hari Besar Islam, dan lain sebagainya. Di belakang masjid terdapat makam pendiri masjid dan keluarganya. Keberadaan makam keluarga dipertahankan hingga kini. Sebagian dari ornamen Masjid Wonodoyo sudah mengalami beberapa perubahan, dari lantai, atap, dinding, maupun halaman. Hal ini menyesuaikan perkembangan keadaan dan cara perawatan, agar segala sesuatunya bisa lebih awet dan terpelihara. Halaman masjid yang kini rata, dulunya adalah sebuah kolam tempat bersuci. Namun demikian, fungsi masjid terus mengalami pembenahan dari waktu ke waktu. Hingga kini, takmir Masjid Jami' Wonodoyo terus berupaya agar masjid yang sering dianggap sebagai yang tertua di Gunung Kidul ini bisa terus memberi fungsi yang optimal bagi lingkungan masyarakatnya, baik dalam menjalankan fungsi vertikal kepada Sang Kholik maupun fungsi horizontal bagi lingkungan sosial sekitarnya. Dari Masjid Wonodoyo, kita menuju sebuah perkampungan yang cukup unik di Wonosari, Gunung Kidul. Nama kampungnya adalah Piyaman, terletak di Desa Piyaman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kampung Piyaman dulunya sering disebut sebagai tempat domisili Demang Wonopawiro, leluhur dan pendiri kota Wonosari. Sewaktu tim jejak Islam tiba di Piyaman, warga menyambut kedatangan tim dengan busana dan tetabuhan lengkap. Kami diperlakukan sebagai tamu istimewa oleh warga. Dari kampung Piyaman inilah, Ki Demang Wonopawiro merencanakan berbagai langkah perjuangan. Termasuk dari kampung Piyaman inilah, Ki Demang Wonopawiro mendapat kepercayaan untuk membuka hutan Nongko Doyong, serta menyusun strategi menumpas para musuh yang mengganggu kehidupan warga sekitar. Salah satu pertimbangan dipilihnya hutan Nongko Doyong sebagai pusat pemerintahan Gunung Kidul adalah posisinya yang berada di tengah, sehingga mudah diakses oleh seluruh warga dari berbagai arah. Kemudian datarannya juga rata. Di samping itu, hutan Nongko Doyong juga dikenal sebagai lingkungan yang subur dan banyak air, memudahkan warga dalam memenuhi kebutuhan dan menjalankan aktivitas sehari-hari.
Di kemudian hari, hutan Nongkodoyong yang telah dibangun dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan diberi nama Wonosari. Dan sebagai bentuk penghormatan kepada Ki Demang Wonopawiro, maka warga secara rutin berziarah ke makamnya yang terletak di ujung kampung menjadi satu dengan pemakaman umum, baik dalam rangka membacakan doa maupun mengenang jasa dan perang kesejarahannya. Keluarga pun tansah pinaringan kesainan fiddin wa dunya wal akhirah. Warga Piaman melalui Pok Darwis yang dikoordinir oleh Bambang bersama keluarga besar keturunan Ki Demang Wonopawiro yang dimotori oleh Basuki Wibowo Raharjo atau Bowo, kini berusaha untuk merawat berbagai warisan dari pendiri kota Wonosari. Baik warisan yang berupa bangunan tempat tinggal, gongso atau gamelan, berbagai pusaka, lukisan, sumber-sumber ekonomi, warisan seni budaya, hingga kuliner khas yang dimiliki warga Piaman. Warisan bangunan ada 3, yakni Rumah Tabon 1, Rumah Tabon 2, dan Rumah Tabon 3. Rumah tempat tinggal pendiri kota Wonosari itu terawat dengan baik hingga sekarang. Sedangkan pusakanya lebih banyak lagi, dari tombak Kiai Pacar, tombak Kiai Muntab, tombak Kiai Slamet, keris Kiai Crubuk, keris Kiai Patrem, dan sebagainya. Pusaka-pusaka ini juga dirawat secara teratur, dicuci pada waktu-waktu tertentu secara berkala. Berbekal pada kekayaan warisan leluhur yang dimiliki, maka warga Piaman dan keturunan Demang Wonopawiro kini sedang mengembangkan dan membangun Kampung Piaman sebagai desa wisata sejarah, agar generasi muda di daerah dan bagi warga dari manapun datangnya memiliki kesadaran yang baik terhadap sejarah daerah dan leluhur. Kebudayaan, baik yang berkait dengan kebudayaan secara khusus maupun juga berkaitan dengan kehidupan keagamaan, itu kita uri-uri dengan sungguh-sungguh. Contoh umpamanya kalau di sini Eyang Wonopawiro, ya kita perhatikan sebagai satu pusat semangat religius yang jadi cikal bakalnya Kabupaten Gunung Kidul. Demikian juga di Wonodoyo, itu yang khas masjid pertama di Gunung Kidul adalah di Wonodoyo. Lalu kemudian Ki Ageng Giring yang sampai sekarang juga masih dirawat dengan baik, dikunjungi oleh para wisatawan maupun juga dalam kaitan untuk mengembangkan spiritual yang positif untuk mengembangkan Kabupaten Gunung Kidul. Pada intinya adalah bahwa pariwisata yang berdasarkan budaya tentu tidak bisa meninggalkan sejarah peran dari para leluhur. Untuk menyambut tamu-tamu yang berkunjung ke Rumah Tabon, Pok Darwis Piaman memberi berbagai suguhan atraksi menarik, seperti tetabuhan toklik, gejok lesung, dan lain-lain. Toklik merupakan seni tradisional dengan pemusik dan vokalis, dan alat musiknya variatif. Terdiri dari kentongan kecil, kentongan sedang, kentongan besar, dan rek-rek. Sedangkan gejok lesung sebaliknya, hampir semua pemainnya para ibu, penari dan vokalisnya juga dominan perempuan. Alat musiknya tunggal berupa lesung, tetapi penabuhnya ada sekitar 4 orang. Masing-masing perempuan memainkan irama yang berbeda-beda melalui pukulannya. Adapun kuliner khas warga Piaman disebut sego tumpang. Sejenis nasi yang dibungkus dengan daun jati, sehingga menimbulkan aroma dan cita rasa yang khas. Dipadukan dengan gudangan yang berbahan daun pepaya atau bayam dan sebagainya. Ditambah lauk tempe atau tahu bacem, maka sego tumpang siap memanjakan selera. Karya pribumi dan bebas dari zat kimiawi, jelas lezat dan sehat. Nggak percaya? Silakan coba. Di samping itu ada juga kue yang sangat khas Piaman, dinamakan pisang aril.
Pisang yang masih mentah disisir, digoreng, dan dimakan dengan sambal. Duh, sedapnya. Pepohonan besar dan tinggi menaungi keberadaan makam, sedangkan di salah satu areal makam terdapat sendang. Di tempat inilah Ki Ageng Giring III disemayamkan. Ki Ageng Giring bersama Ki Gede Pamanahan sering disebut sebagai leluhur Kerajaan Mataram Islam. Keduanya adalah murid Sunan Kalijaga. Menurut cerita turun-temurun, Ki Ageng Giring adalah penanam pohon kelapa yang menghasilkan degan gagak emprit. Konon siapapun yang bisa meminum air dalam degan gagak emprit hingga habis, maka keturunannya akan menjadi raja atau ratu. Sedangkan Ki Gede Pamanahan, di samping merupakan adik seperguruan Ki Ageng Giring, juga merupakan tokoh yang akhirnya berhasil meminum seluruh air dalam degan gagak emprit. Maka Ki Gede Pamanahan inilah orang yang akhirnya melahirkan keturunan sebagai raja-raja di Mataram Islam. Dari Panembahan Senopati sebagai pendiri Mataram Islam hingga raja yang masih bertahta saat ini. Dengan kata lain, para raja dinasti Mataram Islam ternyata merupakan keluarga besar dan berjejaring dengan raja-raja Nusantara dari berbagai provinsi. Makam Ki Ageng Giring ditemukan pada malam Jumat Kliwon. Maka pada setiap kali malam Jumat Kliwon, banyak sekali peziarah yang datang. Mereka berasal dari berbagai daerah dan elemen masyarakat. Sebagian di antara pengunjung bahkan ada yang dari lingkungan keraton. Petugas dan juru kunci makam Ki Ageng Giring melayani seluruh pengunjung yang datang dengan senang hati. Menurut silsilah yang terpasang di dekat pasarian Ki Ageng Giring, ternyata Raja-Raja Mataram memiliki hubungan kekerabatan dengan Raja Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur, Raja-Raja di Jawa Timur hingga era Majapahit. Bahkan juga Raja-Raja Cirebon dan Jawa Tengah. Berkunjung ke makam Ki Ageng Giring membuat kita bisa menikmati petilasan Islam yang asri, sekaligus juga membuka wawasan kita tentang sebagian dari sejarah negeri.